Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat karpet yang terbuat dari tusuk DC. Caranya simple. Langsung saja kita akan membuat. Awalannya kita akan buat tusuk rantai sebanyak 30 tusuk rantai. Ini dasarnya hanya membuat granny namun yang persegi panjang atau sesuai ukuran teman-teman ya. Jika ingin membuat karpetnya persegi itu bisa juga, tinggal menyesuaikan. Selanjutnya di rantai yang kedua kita buat tusuk SC, lanjut hingga tusuk rantai sisakan 1 seperti ini. Di rantai yang terakhir kita isi 3 SC, jadi 3 SC dalam satu lubang. Selanjutnya buat tusuk SC hingga sebelum awalan SC yang pertama tadi. Lanjutkan hingga selesai. Ini hasilnya seperti ini. Untuk yang terakhir kita akan buat 2 SC dalam satu lubang, jadi totalnya ada 3 SC dalam satu lubang. Lalu buat slip stitch. Selanjutnya kita akan langsung membuat DC. Caranya seperti ini, atau bisa diganti dengan 3 rantai ya. Ini dalam satu lubang di awal diisi 2 DC seperti ini. Namun hitungannya termasuk 1 DC. Lanjut buat DC hingga sebelum 3 SC yang dalam satu lubang ini ya. Sebelum ini. Jadi ada 28 tusuk DC. Seperti ini. Kita lanjutkan ke bagian 3 SC nya. Di SC pertama buat 1 DC, lalu 3 rantai, lalu buat 1 DC di bagian lubang yang sama. Lanjut ke lubang berikutnya buat 1 DC, ke lubang berikutnya lagi di SC terakhir buat 1 DC, 3 rantai dan 1 DC dalam lubang yang sama. Selanjutnya buat 27 DC hingga sebelum 2 SC yang terakhir ya. Selanjutnya buat 1 DC, 3 rantai, lalu 1 DC di lubang yang sama, lalu 1 DC di lubang berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat 1 DC di lubang ini. Seperti ini. Harusnya di bagian lubang ini. Namun karena ini terlihat bolong, terlihat berlubang ya, kita buat di bagian sambungannya agar tidak terlihat berlubang. Seperti ini. Lanjut buat 3 rantai, lalu slip stitch
ke bagian ini, bukan di bagian rantai-rantai ya. Selanjutnya, di baris selanjutnya kita buat 2 DC dalam lubang yang sama, yang hitungannya cuma 1 ya. Seperti ini, lanjutkan hingga selesai. Seperti ini. Di bagian rantai kita akan membuat 2 DC, 3 rantai, lalu 2 DC lagi. Lalu buat 3 DC, karena di bagian bawahnya ada 3 DC. Selanjutnya di bagian rantai-rantainya sama seperti ini. Buat 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Hasilnya akan seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan buat DC hingga sebelum merantai. Diawali di bagian lubang DC yang pertama, lanjut hingga selesai. Di bagian rantai-rantainya tetap sama, buat 2 DC, lalu 3 rantai, lalu 2 DC lagi. Selanjutnya buat 3 DC, lalu di bagian rantainya buat 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC terakhir. Lalu slip stitch ke bagian sela-sela DC seperti biasanya. Akan seperti ini hasilnya. Ini polanya akan pola pengulangan. Dari bagian sini hingga ke bagian ini ada penambahan 4 DC. 4 DC itu penambahan dari bagian rantainya ya. Bagian ini juga sama. Ada penambahan 4 DC. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya. Untuk awalan tetap sama, buat 2 DC dalam 1 lubang atau 3 rantai dan 1 DC. Lanjutkan buat DC hingga sebelum merantai. Ini 2 rantai terakhir yang awal sudah saya buat. Caranya tetap sama ya. Ini di bagian rantainya diisi dengan 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Selanjutnya buat 7 DC, lalu di bagian rantainya buat
2 DC, 3 rantai dan 2 DC lagi. Terakhir ini kita lanjutkan untuk menggenapkan bagian DC-nya. Lalu slip stitch ke bagian DC yang awal tadi. Seperti ini. Ini hasilnya. Silakan lanjutkan caranya seperti itu, hanya penambahan di bagian rantainya saja, 2 DC, 3 rantai dan 2 DC. Ini cara saya merajut ketika karpet sudah melebar seperti ini. Silakan lanjutkan hingga karpet memenuhi selera kita ya, sesuai ukuran keinginan kita. Selamat mencoba, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba. Jika teman-teman sudah mencoba membuat karpet seperti ini, teman-teman bisa tag nama saya di Facebook Irma Tri Austurina atau di grup Facebook Hobiku Merajut dan Menyimpan Pola.